lineup. And this one's driven into right field. Hudek's there for the catch. She's going to come home with it. Ashley Walters on the tag out at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan softball. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar anak-anak sekalian bisa mendapatkan video terbaru dari Nur Fitra Channel. Perlu diketahui permainan softball adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim, di mana tiap tim terdiri atas 9 orang pemain yang bertujuan untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya dan mematikan lawan untuk mendapatkan poin. Oke anak-anak sekalian, kita masuk ke pembahasan, yakni menganalisis strategi dan taktik dalam permainan softball. Yang pertama, analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan dalam pertandingan. Taktik penyerangan yang sering dipergunakan dalam permainan softball adalah sebagai berikut. Yang pertama, pukulan pendek atau tanpa ayunan atau pukulan ban. Pukulan tanpa ayunan adalah usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. 2. Pukul dan lari atau hit and run. Pukul dan lari adalah siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Taktik ini dilakukan apabila ada pelari di base 1 atau 2. Keuntungan pukul dan lari adalah memungkinkan tidak terjadinya out sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Taktik pukul dan lari dapat dipergunakan dalam situasi unggul 1 angka dan sebelum terjadi 2 out. Pukul dan lari dikatakan berhasil jika dapat menyelamatkan pelari dari base 1 mencapai base 3. Yang ketiga, mencuri base atau stealing. Mencuri base adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Mencuri base dapat dilakukan oleh A. Satu orang pelari yang melakukan mencuri base dari satu base ke base berikutnya suatu pitcher melakukan pitching. B. Dua pelari pada dua base melakukan mencuri base. Misalnya, seorang pada base 1, yang lain pada base 3, atau masing-masing pada base 2 dan base 3. Yang keempat, pukulan melayang atau fly. Taktik ini sangat tepat dilakukan pada saat permainan berlangsung ketat. Hal ini dilakukan sebelum terjadi dua mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan base 3. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik karena harus memukul bola melambung ke arah outfield. Bola dipukul jauh dan melambung ke arah outfielder. Pelari pada base bersiap meninggalkan base. Jika kemungkinan bola tidak tertangkap oleh fielder, pelari dapat langsung menuju base di depan home. Akan tetapi jika diperkirakan bola dapat ditangkap oleh outfielder, pelari siap berada di base. Bersamaan dengan bola menyentuh glove penjaga, langsung lari secepatnya mencapai base di depannya. Itu tadi pembahasan mengenai analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Sekarang kita beralih yang kedua, yaitu analisis strategi dan taktik pertahanan dalam permainan softball.
Pada dasarnya strategi dan taktik pertahanan permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk mengagalkan serangan lawan. Dengan jalan mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base di depannya atau mendapatkan nilai. Dalam permainan softball khususnya regu bertahan, pemain-pemainnya dibagi dalam 2 kelompok besar sesuai dengan daerahnya masing-masing, yaitu infielder di daerah infield atau daerah bujur sangkar yang dibatasi oleh garis-garis penghubung antara home base ke first base, second base, third base, dan kembali ke home base. Dan outfielder di daerah outfield atau daerah yang dibatasi oleh garis-garis perpanjangan dari home base ke first base dan dari home base ke third base dan pagar belakang. Pada permainan softball ada 2 macam taktik dan strategi pertahanan, yaitu pertahanan infield dan outfield. Secara keseluruhan, sistem pertahanan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem pertahanan pendek atau close system atau biasa disebut C position. Digunakan bila ada pelari di base ketiga yang menentukan kemenangan atau keadaan sama, draw, atau tie game dan dalam keadaan kurang dari 2 mati atau out. To the second baseman who starts things off. Ground ball over to third. Riley Sarton with the play. 2. Sistem pertahanan medium atau medium system atau M position merupakan posisi agak lebih aman terutama jika menghadapi lawan yang suka melakukan pukulan pendek atau bunting dan untuk mencegah pelari di base tidak dapat maju ke base berikutnya atau digunakan untuk melakukan double play. Artinya mematikan 2 pelari sekaligus dalam waktu dan momen yang bersamaan dan berurutan. 3. Sistem pertahanan yang jauh atau dalam atau deep system atau deep position untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada pelari satupun di base. Sedangkan pemukulnya adalah pemukul jauh dan akurat atau slugger atau biasa juga untuk menghadapi bila ada pelari di base 2 dan 3 dalam keadaan 2 mati atau out. Sehingga kemungkinan lawan untuk mendapatkan nilai sangat kecil atau sebaliknya besar kemungkinan bagi regu lapangan untuk mematikan lawan. Sebab dalam keadaan seperti ini pihak lawan ada kecenderungan untuk memukul bola sejauh mungkin. Absolutely. Riley Sarton goes back out to left field. This one is gone. Back to back. Oke Anda sekalian, demikianlah video singkat hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Cukup sampai di sini ya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.